untuk ini mengelilingi warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukurlah kita ketemu di tempat ini dalam suasana yang kita tidak rencanakan sebelumnya. Ini sehubungan dengan kejadian anak-anak kita, mahasiswa yang lagi bertengkar, mahasiswa asal Luraya dan mahasiswa asal Bone. Nah, tentu kita tidak ingin ini menjadi berkembang. Nah, pada kesempatan ini saya Wali Kahar bersama Oku Pak Andi Altabar Karma, sesepuh mantan Bupati Luhut Timur, ketua fraksi Golkar di DPR Provinsi sekarang. Ini mewakili Luraya. Sebelah kiri saya Pak Andi Sahriwijaya, ketua kerukunan masyarakat Bone di Sulawesi Selatan, dan beberapa sesepuh tokoh-tokoh masyarakat Bone. Alhamdulillah kita bersama Pak Dandim Makassar dan Pak Kasat Intel dari Polres Tabes Makassar. Nah, inti dari pertemuan kita ini tentu ingin menghimbau adik-adik bahwa kita ini warga negara Indonesia, terkhusus warga Kota Makassar, itu mempunyai asal-usul masing-masing daerah. Nah, sehingga dalam kehidupan kita sehari-hari, termasuk di lingkungan mahasiswa, mungkin saja ada hal-hal yang menimbulkan clash pribadi, tetapi itu kita tidak harap jika ada kejadian seperti itu lalu merembet lebih luas kepada akhirnya menimbulkan korban orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, oleh karenanya tentu harapan kita ke Pak Kapolres ya, atas kejadian seperti ini ya ditegakkanlah hukum bagi pelaku individu agar tidak merembes, menciptakan korban orang yang tidak tahu apa-apa. Nah, itu tentu yang paling kita tidak inginkan. Ya, demikian pengantar saya. Pak Andi Sahriwijaya mungkin dulu. Ya, Pak Andi Sahriwijaya, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Yang terhormat Bapak Kapolres, Pak Dandim Makassar, yang terhormat Bapak yang Wakil Kapolres, yang terhormat Ibu Hatta Karama, Pak Karar, yang Bapak dan saudara-saudara Mas media yang hadir pada. Jadi kami nih Pak, saya dari Bone nih Pak, langsung dari Bone ini, dari Bone dapat berita seperti ini, atas penyampaian aku dengan Pak Amir dan yang lainnya, saya langsung beliau, silakan kapan kita ada pertemuan supaya ini Pak persoalan ini yang berkepanjangan. Dan saya langsung tadi tinjau asrama di Sungai Limboto, sudah dikasih muslim, sudah bisa masuk, sudah dikosongkan. Saya lagi kerja di jalan Kalumpang, asrama kedua, saya sudah ketemu banyak anak-anak di sana, mengatakan bahwa mungkin baiknya hal ini ditangani secara saksa. Bagaimana bentuknya? Inilah pembentuk pertama karena kita pada sore hari ini saya selaku ketua kerukunan masyarakat sangat berterima kasih atas ide bapak-bapak dari Luraya bisa memperoleh pertemuan pada sore hari untuk mengambil sikap bagaimana kita perkembangan. Tapi intinya Pak, ini jangan lagi berkembang, jangan lagi melebar di persoalan supaya mungkin besok lusa saya dulu ke rumah sakit itu jenguk itu orang yang terkorban itu melihat bagaimana, dan teman-teman juga saya sudah siapkan bisa bertemu untuk menyampaikan apa hasil pertemuan pada sore hari ini.
Jadi mungkin saya dulu sementara seperti itu, sekali lagi saya kembali dan kasih hukum, karena bisanya bertemu pada sore hari ini mengambil sikap untuk bagaimana sih persoalan yang tidak berkepanjangan. Saya inti karena seperti beberapa tadi kita ini sama di Makassar. Bone datang di Makassar, walaupun juga datang di Makassar, jadi kita mau di Makassar. Bagaimana kira-kira seperti itu? Saya kira Iya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Dandim beserta segenap jajaran yang saya hormati, yang mewakili Polres Tabes, Bapak Ketua Kerukunan Keluarga Bone beserta para tokoh masyarakat Bone, Bapak Buhari sebagai Ketua Kerukunan Keluarga Bone. Pertama-tama saya menyampaikan permohonan maaf kepada aparat keamanan karena adanya insiden ini yang sama sekali kita tidak inginkan sehingga merepotkan aparat keamanan di tempat dan pemerintah kota. Yang kedua, saya baru saja tiba dari Maluku tadi. Saya langsung ditanya wartawan bagaimana tanggapannya. Saya bilang ini sangat memprihatinkan dan segera akan saya kontak ketua KKB. Kebetulan satu alma mater sama saya, punya juga hubungan keluarga, dan saya terjadi kesepakatan bahwa kita akan segera bertemu. Kemudian saya telepon Ananda Buhari bahwa saya sudah bicara dengan Kerukunan Keluarga Bone, dan saya tinggal menunggu telepon dari beliau di mana kita bertemu. Dan tidak lama kemudian datanglah teleponnya bahwa kami siap untuk bertemu, dan saya bilang tunggu, saya hubungi Pak Buhari Kahar dulu. Alhamdulillah pada sore hari ini kita bisa bertemu di tempat ini, dan sekali lagi kita sangat prihatin dengan kondisi ini. Dan saya juga sepakat bahwa mari kita tegakkan aturan, namun demikian tentu ada pendekatan-pendekatan kekeluargaan. Saya khawatir Pak Dandim, Pak Kapolres, jangan sampai ada by the side ini. Kenapa? Oleh karena sekian bulan terakhir di sini terjadi hal yang seperti ini. Kemudian kami dari Kerukunan Keluarga Luwu akan berbicara dengan para kepala daerah di Luwu Raya bahwa ini tidak bisa kita mungkin ada sentuhan-sentuhan kepada anak-anak kita yang selama ini. Padahal kalau kita merujuk sebenarnya tidak bisa dipisahkan antara Bone dengan Luwu. Cuma sekarang ini anak-anak milenial sekarang ini sudah tidak melihat persoalan seperti itu, sehingga diperlukan pendekatan kekeluargaan. Dan saya kira ini adalah satu awal yang baik ya. Dan sekali lagi saya dengan Pak Andi Sahriwijaya, begitu juga dengan Ananda Buhari, 1 kali 24 jam saya bisa. Saya mohon maaf Pak Dandim, selama saya pensiun Pak Kapolres, saya tidak ada lagi komunikasi dengan. Tadi saya ketemu dengan Panglima, nanti dikenalin sama Bupati Luwu baru, dan juga saya fokus di DPRD sekarang. Nah, olehnya itu saya kira pertemuan ini sangat strategis sekali, dan bukan hanya berupa himbauan, mungkin kita akan mengunjungi anak-anak kita di asrama ini, kemudian menyampaikan bahwa jangan lagi ada tindakan yang berlebihan karena itu sudah ditangani oleh aparat yang berwajib. Bahwa kita menyesali semua, tapi tidak bisa lagi kita berbuat apa-apa. Cuma ini menjadi pelajaran yang sangat berharga. Sehingga ke depan sekali lagi, kerukunan ini penting sekali, Pak Buhari, Pak Andi Jaya. Penting sekali ini kita berperan dalam bagaimana membangun silaturahmi. Itulah mungkin ke depan kita pikirkan bersama program kerja kedua paguyuban kekeluargaan ini. Barangkali ada waktu kita ketemu anak-anak mahasiswa kita, sehingga ada hal-hal yang kecil tidak perlu dibesar-besarkan. Karena biasanya ya kita terperosok dengan kerikil, tidak ada yang ini kan persoalan kecil saja, tidak ada orang terperosok karena batu besar. Ini yang harus kita jaga ke depan. Saya kira itu dari saya, dan sekali lagi kepada anak-anak saya dari IPNIL maupun keluarganya, mari kita mempercayakan persoalan ini kepada aparat yang berwajib. Tentu aparat akan bertindak profesional, dan kami bersama dengan Kerukunan Keluarga Bone
akan mengambil langkah-langkah konkret melalui keluarga. Terima kasih atas perhatian kita semua. Sekali lagi kami mohon maaf atas kejadian ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami hormati Kapolres Tebes, kami hormati juga orang tua kami, sepuh dari masyarakat keluarga Boni dan keluarga Wulu. Untuk rekan-rekan semuanya, mungkin dari saya tadi pagi mungkin informasi ini ekses yang ditimbulkan dengan ini Pak. Yang pertama itu kami mewaspadai berita hoax di WhatsApp atau apapun itu, dan seolah-olah Makassar tidak aman bagi warga Boni dan warga Wulu. Jadi pertanyaannya kami di sini berbuat apa? Kami dengan Pak Kapolres. Yang kedua, tadi tersebut ada korban juga masyarakat pekerja. Kebetulan kami izin Bang di Jalan Sudirman itu masyarakat pekerja dari Luwu. Nah, itu imbas dari itu. Kami sebenarnya berharap dan mungkin menyesalkan juga bahwasanya adik-adik kita mahasiswa ini mereka lah calon mengganti kami Pak. Harapan negara, harapan tanah Sulawesi pada mereka. Mereka para akademisi, namun kami sayangkan perbuatannya tidak mencerminkan apa dia sedang menuntut ilmu. Jadi pada kawan-kawan yang di sini mohon izin mungkin kepada orang tua kami para tokoh mohon disampaikan kepada adik-adik mahasiswa dan mungkin kerabat ya apa yang tadi menyampaikan Pak Kapolres tolong perhatikan, dan kami yakin Pak Kapolres akan menindak tegas siapa pelaku yang sudah berbuat mengganggu keancaman tersebut dengan ditemukan bukti foto dan barang bukti pastinya mudah-mudahan dalam waktu dekat itu akan ditangkap, sehingga bagi pihak yang dirugikan dengan yang kemarin itu menjadi hal yang setimpal dan adil bagi yang berbuat gangguan kami. Yang berikutnya ada rekan wartawan juga, kami juga sangat mohon untuk menetralisir ini, jangan dijadikan situasi ini menjadi lebih keruh ya. Justru kita punya kewajiban untuk menetralisir sehingga masyarakat kita Luwu maupun Boni yang ada di Makassar ini tidak seperti sangat terancam sekali di Makassar ini. Yang kedua, kami sudah komit dengan jajaran Polres Tabes maupun Polres Pelabuhan juga dengan pemerintah Kota Makassar akan bersama-sama nanti menjaga keamanan dan ketertiban. Kami tergelar organisasi Koramil dan Babinsa sama juga Polsek, dan insya Allah mungkin mulai malam ini kami akan melaksanakan patroli bersama ya untuk memberikan rasa aman bagi warga kita, baik tidak saja masyarakat Luwu Raya maupun Boni, termasuk juga mereka yang mungkin tidak saja belajar di sini tapi juga mencari nafkah di Makassar ini, sehingga tidak lagi ada ancaman. Mudah-mudahan itu bisa mengeliminir kemungkinan ekses yang akan terjadi pasca kegiatan ini Pak. Mungkin dari saya itu terakhir, kami tidak bisa berbuat banyak tanpa kerjasama, tanpa koordinasi yang baik tentang kejadian ini. Itu saja mungkin dari saya. Terima kasih atas undangan ini. Kita bertindak cepat, antisipatif dan responsif karena memang Makassar membutuhkan ya kita yang punya kepedulian yang tinggi terhadap wilayah kita masing-masing. Itu saja mungkin dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore yang saya hormati para tokoh, para sesepuh dari keluarga besar Boni, keluarga besar Luwu Raya, yang saya hormati Pak Dandim serta seluruh rekan-rekan media dan Bapak Ibu sekalian yang hadir pada sore hari ini. Izinkan saya yang pertama, saya Kombes Pol Wisnu Pelaksana Kapolres Tabes Makassar. Pertama-tama saya menyampaikan turut prihatin dan menyesalkan telah terjadi konflik antara oknum, kami sebut oknum di sini, yang mengatasnamakan keluarga besar Luwu Raya dan keluarga besar Boni. Dari konflik ini telah terjadi perbuatan pidana yang dilakukan oleh oknum
sehingga menimbulkan korban dari masyarakat. Yang pertama perlu kami sampaikan bahwa Polrestabes Makassar akan melakukan tindakan tegas terhadap oknum pelaku yang melakukan perbuatan pidana terhadap warga masyarakat ini, khususnya mahasiswa. Pada saat kejadian baik itu tadi malam maupun kemarin. Ini yang pertama. Kemudian yang kedua, kami menghimbau kepada seluruh adik-adik mahasiswa yang tentu saat ini merasa khawatir, merasa was-was dengan situasi yang terjadi, untuk tetap tenang. Untuk tetap tenang, jangan mudah terhasut, jangan mudah terpancing oleh provokasi-provokasi yang tidak bertanggung jawab, ujaran-ujaran kebencian maupun isu-isu hoax yang tidak bertanggung jawab. Kemudian saya meminta dengan disaksikan para tokoh dari keluarga besar, baik Ibu Raya maupun Bone, hentikan pertikaian ini. Saya ulangi lagi, hentikan pertikaian ini. Kalau ini masih terus terjadi, saya akan mengambil tindakan tegas dan terukur. Karena apa yang dilakukan ini sangat merusak nama baik keluarga besar maupun mengganggu ketertiban masyarakat yang lain, mengancam jiwa masyarakat yang lain dengan terjadinya peristiwa bentrokan ini. Kemudian percayakan kepada aparat penegak hukum, yaitu kami, untuk melakukan penegakan hukum yang tegas terhadap oknum pelaku dari peristiwa ini. Hari ini kita menyaksikan terjadi 2 kasus penyerangan di asrama Lubuk Raya maupun di asrama mahasiswa Kepmi Bone. Saya berharap dengan disaksikan para tokoh, para sesepuh juga sudah menyampaikan statement beliau, hentikan pertikaian ini. Kita semua bersaudara. Mari kita gunakan falsafah masyarakat Sulawesi Selatan yang agung untuk kita sama-sama mencari solusi dari pertikaian ini. Kita gunakan falsafah yang selama ini melekat di masyarakat Sulawesi Selatan. Sipakatau, Sipakalebi, Sipakai, Sirit Napace. Mari kita gunakan ini. Jangan bertindak main hakim sendiri. Ini kiranya statement dari kami. Yang pertama yang terkait dengan himbauan, kemudian pesan kepada seluruh pihak-pihak yang bertikai. Sekali lagi hentikan, kemudian jangan terpancing, jangan terhasut oleh provokasi oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab. Kemudian kepada masyarakat Kota Makassar kami sampaikan tetap tenang, serahkan kepada kami. Mari sama-sama kita menjaga dan membuat Kota Makassar ini yang sejuk dan damai, sehingga masyarakat seluruhnya dapat beraktivitas dengan baik tanpa adanya ancaman dari pihak-pihak tertentu. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatiannya. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Kami akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.